sini dan welcome back to Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga. Senang banget hari ini Aaron kembali hadir buat nemenin kamu, Sobat Pora yang ada di rumah. Dan tentunya udah ditemenin juga sama bintang tamu spesial kita nih hari ini. Beliau merupakan seorang content creator, creative planner muda juga asal dari kota Palembang. Dan juga seorang broadcasting Global Radio 101 FM di Palembang. Dan juga merupakan seorang presenter TV. Beliau juga merupakan seorang pengusaha muda yang kreatif. Kira-kira siapa nih? Udah pasti penasaran banget ya Sobat Pora di rumah. Tapi sebelum kita lanjut dan memperkenalkan narasumber kita hari ini, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Dispora Sumsel TV. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan informasi menarik dari Dispora Sumsel. So langsung aja kita kenali, ini dia narasumber kita, ada Kak Salsa Melania Aquina. Halo, selamat siang Kak. Halo teman-teman Dispora. Gimana nih Kak aktivitasnya, kegiatannya hari ini? Sibuk nggak? Well, doing good. Sibuk ya? Seperti biasanya. Karena anak muda kan harus produktif ya. Betul banget. Jadi harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi kita tahu juga Kak Aquina ini merupakan salah satu influencer, content creator juga di Palembang ya. Iya. Yang berseliweran juga Sobat Pora tentunya di Instagram ataupun TikTok kita. Dan pastinya banyak sekali ya Kak kegiatan yang sudah Kakak jalankan. Kira-kira kegiatan apa aja nih Kak yang sekarang sedang Kakak kerjakan? Kalau untuk sekarang sih kebetulan masih kuliah ya, Erwan, karena aku masih menempuh pendidikan S2 ilmu komunikasi dan di Palembang. Tapi sekarang memang kerjanya kebanyakan di Jakarta. Ya bisa dibilang 80% Jakarta, 20% di Palembang, 20%-nya kuliah, 80%-nya kerja. Kerja sekarang itu aku bergerak di creativepreneur. Kenapa creativepreneur? Karena kita sebagai pengusaha itu kita harus dituntut kreatif. Betul. Karena aku lebih tertarik dengan hal-hal yang baunya itu up to date. Kalau konvensional tuh udah nggak zamannya lagi. Tapi aku nggak menyalahkan itu ya. Aku lebih suka dengan hal-hal yang up to date. Makanya berbau dengan media, berbau dengan kreativitas. Makanya sekarang ada perusahaan kita produksi video-video personal branding, digital marketing. Itu yang aku kerjakan sekarang. Bener-bener banyak talenta dan juga inspiratif sekali ya Sobat Pora Kak Aquina ini. Jadi sama kayak tema kita yang bakal kita bahas hari ini juga Kak, mengenai muda-mudi talenta dan juga inspiratif. Tapi sebelum itu kita pengen dengerin juga nih Kak, gimana sih kisah Kakak, backstory-nya nih bisa ada di Aquina di saat ini gitu. Sebenarnya kalau masalah titik sekarang ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Aquina yang 10 tahun yang lalu. Sebenarnya dari SMA, masuk SMA itu sekitar 2014 atau 2015, itu aku udah suka ngonten. Pokoknya everything that I learn, everything that I pass, pokoknya intinya post dulu lah, apapun yang aku kerjain. Nah dari situ hobi-hobi postingnya itu ternyata banyak menarik perhatian orang. Ada yang suka, aku dulu posting speech kan, lomba speech pas zaman SMA banyak yang suka. Terus menang, aku posting, pegang piala. Terus aku suka ngonten tentang bahasa Inggris juga dulu, posting lagi banyak yang suka. Ikut lomba, posting lagi ada yang suka. Nah sampai aku mikirnya kayak gimana aku nggak share tentang kehobian aku ini aja di sosial media. Tentang broadcasting, karena aku sempat menjadi penyiar radio, kadang aku berusaha juga. Jadi aku posting semuanya dan ternyata ya bisa dijadikan peluang baru gitu, opportunities baru untuk di sosial media ini. Makanya kerjanya juga nggak jauh dari Instagram, TikTok dan ya permediaan. Betul. Emang passionnya di situ Kak ya berarti ya? Iya, emang suka ngomong ya kali ya, relate kan. Kalau kita buat video kan pasti public speaking kita secara tidak langsung diasah. Terus kreativitas, desain mendesain itu kan tergabung menjadi satu, karena untuk menciptakan video yang baik harus ada look yang bagus juga, terus muka, pembawaan, terus dari alat-alat kan semuanya jadi satu perpaduan gitu. Betul. Berarti ini mulai karirnya dari content creator ya Kak? Iya, awalnya suka posting gitu. Berarti ada suka dan dukanya juga nih Kak. Apalagi kan content creator tuh masih adalah hal yang tabu juga di saat itu. Kalau dari Kak Aquina sendiri pernah nggak ngalamin dukanya? Misalkan dihujat apaan sih kayak sok seleb gitu atau gimana? Pernah nggak tuh Kak? Kebetulan aku tuh dikasih kekuatan mungkin ya dari Tuhan menjadi orang yang nggak terlalu memikirkan orang lain. Aku nggak pernah ngambil pusing gitu. Ntar, aduh apa kata orang. Karena sehemat aku ya sampai detik ini, hal-hal yang membuat kita sulit untuk berkembang adalah terlalu banyak memikirkan orang lain. Aduh ntar aku dihujat, aku dijudge, karena orang lain tuh nggak akan peduli gitu loh. Aku mikirnya kasarnya gini,
emang siapa dia sih ngasih aku apa emang gitu, hujatannya nguntungin aku nggak, at least ngasih aku duit nggak ya gitu kan. Betul. Kan nggak juga gitu kan, malah kita dapat ruginya, mental kita kena. Jadi don't care what other people think of you, just go on, life must go on, like show must go on gitu. Jadi nggak usah pusing mikirin orang, selagi apa yang kamu lakukan itu tidak merugikan orang, tidak merusak agamamu, dan juga tidak mengganggu hal-hal lain, so why not? Betul. Itu aja sih. Selagi itu kegiatannya positif juga dan Positif juga itu juga. bentuk kita mengekspresikan diri kita juga. Iya, kebetulan aku tuh ekstrovert parah kan. Mungkin sama kayak Erwan, Iya, makanya betul. kita suka ngobrol kayak gini kan. Jadi aku pengen apa yang aku suka itu juga tersalurkan dengan baik. Karena kalau kita melakukan apa yang memang kita really passionate about, itu akan lebih bikin kita happy dan mood kan. Apalagi kalau misalnya happy dapat sesuatu di share, kan sekarang udah ada yang namanya link Shopee. Kita kan awalnya hobi belanja, siapa tahu tuh hobi belanja bisa jadi opportunities. Kita share link kan dapat pemasukan buat kita. Betul, affiliate kayak. Iya, affiliate gitu kan. Itu yang nggak kepikir mungkin ya sama teman-teman zaman sekarang, adik-adik ataupun muda-mudi Palembang. Hobi kita yang mungkin bisa dibilang menghabiskan uang, belanja itu bisa menghasilkan uang lagi. Betul. Gitu. Dengan menggunakan sosmed cukup share aja gitu. Oke. Nah, kalau motivasi sendiri berarti menjadi seorang content creator selain passion apa nih Kak? Mungkin yang melatar belakangi mungkin karena pengen deh nggak diremehin orang lain, pengen orang tahu pencapaian kita, atau pengen kayak sharing apa aja sih yang udah aku capai saat ini. Selain itu apa aja Kak? Sebenarnya niat utama itu kan emang full sharing gitu kan, buat supaya orang-orang tuh juga ngerasain apa yang aku bikin aku happy. Karena aku happy dengan dapat barang baru nih, aku buat review ini. Aku tuh juga pengen teman-teman aku tuh merasakan bahwa manfaat barang itu tuh bagus. So that's why we call influencer kan, mempengaruhi kan. Betul. Nah, aku tuh pengen apa yang bikin aku happy juga bikin Erwan happy, teman-teman happy gitu. Mungkin orang pada saat 2014-2015 lomba speech itu adalah lomba yang tabu. Mungkin takut kan, duh aku nggak bisa bahasa Inggris. Nah tapi dengan aku share bahwa bahasa Inggris is fun, bahasa Inggris is happy, itu kan bisa menginspirasi orang bahwa bahasa Inggris itu tidak semenakutkan itu. Bisa belajar dengan fun. Demikian juga dengan hal-hal lain kayak olahraga. Kan teman-teman Instagram Diaspora ini juga suka react kalau aku olahraga. Aku suka olahraga. Yang orang banyak bilang olahraga tuh mager, sulit, mahal, biaya macam-macam. Enggak, cukup dengan kamu berlari gitu. Makanya aku pengen apa yang bikin aku bahagia juga bikin orang lain bahagia. Itu sih tujuan utama. Iya, sesimpel itu, dengan cara media menyalurkannya dengan konten-konten yang aku buat. Karena banyak yang bilang kayak, Queen, gara-gara video kamu aku jadi mau olahraga. Sekarang aku lagi rajin banget buat smoothies, lagi rajin banget buat minuman sehat gitu setiap pagi. Ternyata banyak gitu dengan drama-drama blender aku yang rusak. Jadi orang kan atensinya dapet, trafficnya ada, dan itu membuat orang curious. Kenapa sih ini? Kenapa sih? Nah jadi orang-orang, oh ketika ada masalah problem solvingnya ada di sini. Nah, itu yang kadang nggak terfikirkan orang lain, but it's really matters. Gitu. Berarti tuh terjun di dunia content creator udah berapa lama nih Kak? Terhitung dari SMA ya? Mungkin around 10 years. Waduh, lama dari ya. Dari yang nggak bisa ngedit, yang jelek banget. Sekarang udah lumayan lah. Udah ada timnya ya sekarang ya? Ada, makanya buat perusahaan dengan hobi aku. Mantap. Makanya enjoy banget ngejalaninnya kan. Gitu teman-teman. Selain content creator juga, Kak Aquina kan ini merupakan seorang broadcasting juga, presenter juga, sama penyiar radio juga nih Kak. Itu setelah jadi content creator itu masuk ke dunia mana dulu nih Kak? Sebenarnya beriringan ya, karena aku tuh suka bicara itu kan mulai dari lomba speech pas SMA. Itu sudah memakai istilahnya skill public speaking kita. Nah aku tuh pengen apa yang aku hobi juga bisa menghasilkan uang. Selain memang lomba juara kan dapat duit ya gitu kan. Terus aku mikir apa aku jadi penyiar radio aja ya, mumpung ngisi waktu buat kuliah gitu-gitu. Nah ternyata seiring berjalannya waktu merambat-rambat kan, ini masih dalam one umbrella, right? Satu MC, satu broadcaster, itu nyambung-nyambung. Oh iya betul. Ngintil gitu loh. Jadi semuanya tuh menjadi satu kesatuan. Ya udah aku tetap happy gitu ngejalaninnya. Content creator kan I must to make a video, right? Dan broadcaster juga bisa dikontenin gitu. MC juga bisa dikontenin. Presenter juga bisa semuanya tuh saling berkaitan ya gitu. Kalau untuk terjun ke dunia entrepreneur gimana nih Kak? Ini kan agak jauh ya. Ini kalau cerita ini sebenarnya 20 minutes is not enough. Karena cukup sedih kalau mau ngobrolin tentang dunia usaha. Karena
aku nggak terlahir dari keluarga yang gimana-gimana juga. Mama papaku non PNS semuanya. Cuma papaku itu teknisi mesin dulu dan mamaku juga ibu rumah tangga. Dan my parents never give me a capital. Misal mama kasih kamu 500.000 nih, kamu silakan explore dunia. Nggak pernah. Sepeser pun aku nggak pernah dikasih sama mamaku. Jadi memang waktu itu sekolah di SMP 3 dan SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 itu dulu kan agak terkenal dengan siswanya yang ya lumayan lah high class gitu. lah, High class lah. Aku tuh pengen juga nonton, pengen juga Sabtu Minggu tuh makan atau apa gitu, jajan gitu kan. Tapi mau minta sama orang tua kan, sedangkan jajan tuh cuma 20.000 sehari. Pada saat 2017, 20.000 dari pagi sampai sore les selesai itu kan kayaknya nggak cukup gitu. Jadi aku putar otak lah, ngapain ya? Aku jualan jedai. Kalau kamu tahu SMA jepitan badai itu SMA. Jadi jualan jepitan badai. Di saat cewek-cewek itu butuh jedai setiap hari, aku jualan ke sekolahan. Dan di saat yang bersamaan SMA Negeri 1 itu setiap hari razia jedai. Karena harus memakai jilbab. Disarankan memakai jilbab. Sedangkan anak-anak masih ada yang labil lah, mungkin nggak mau pakai jilbab dan mau jedai. Jadi setiap hari pagi-pagi itu dirazia, jam istirahat pada beli sama Aquina. Jadi gimana aku nggak cukup punya uang yang banyak ya gitu ya. Jadi setiap hari dapat uang 100.000, 200.000 sehari di tahun 2017, 2016 I think is more than enough. Nah dari situ masuk pemasukan, aku tabung, seiring berjalannya waktu tetap lomba speech, tetap itu kan masuk pemasukan juga ya, juara dapat duit, MC juga udah mulai. Jadi itu kekumpul lumayan banyak uang, baru bangun yang namanya konveksi dan ayam bakar. Gitu. Bangun konveksi dan ayam bakar usaha. Itu kapan tuh Kak dibangunnya? Konveksi itu 2017. Kalau ayam itu 2019, when my father udah nggak kerja lagi. 2019 papaku udah di PHK istilahnya. Terus aku harus kerja lebih keras dong untuk nambah pemasukan keluarga. Makanya aku buka ayam karena mamaku hobi masak. Mama yang buka, nanti aku yang jalankan operasional semuanya. Mama cukup masak aja. Dan sampai sekarang masih running. Itu buka aja di ayam bakar Mama Queen. Dibuka ya? Ada di GoFood, Shopee Food, GrabFood gitu bisa. Ada cateringnya. Promosi ya. Berarti itu kapan Kak? Waktu SMA udah dibangun atau setelah lulus SMA baru? Setelah lulus SMA. Pas kuliah kan 2017 sudah mulai banyak ikut organisasi jurusan. Di situ aku membaca peluang bahwa setiap organisasi membutuhkan baju PDH. Betul. Iya kan? Aku ikut banyak organisasi. Jadi aku tawarin, ini semuanya buat sama aku aja. Konveksi ya. Mulai kekumpul, baru beli mesin jahit satu, beli mesin jahit satu. Sampai sekarang juga masih ada ya? Masih. Buka aja Instagramnya aja semua. Nih buat teman-teman yang mau cari sponsor, langsung aja hubungi Kak Aquina mungkin. Jangan sponsor dong. Gimana dapat profit kan? Jangan ya berarti ya. Tapi katanya Kak Aquina juga pernah terjun di dunia organisasi dan juga pageant nih Kak. Iya sempat. Waktu masih mengeksplor diri kan, masih remaja baru-baru masuk kuliah. Berarti makin luas ya ruang lingkupnya. Relasinya semakin luas gara-gara kita ikut organisasi itu. Jadi untuk pageant dan juga organisasi apa aja sih Kak yang pernah Kakak ikutin mungkin? Udah tuir banget, sepertinya udah nggak look pageant lagi. 2017 pernah ikut Bujang Gadis Unsri. Itu semester pertama itu ikut. Maba ya Kak ya? Mahasiswa baru banget. Modal bahasa Inggris doang kan waktu itu. Karena SMA udah pede lah, lomba speech udah lah ikut dulu. Juara 1 alhamdulillah. Wajar yo pede juara 1. 2017. Terus mulai ikut beasiswa juga kan. Aku dapat beasiswa Jarum Beasiswa Plus sama Marubeni. Itu dapat biaya kuliah gitu sampai lulus. Dan 2019 ikut Bujang Gadis Palembang oleh Dispora Kota waktu itu ya. Dan juara 2. Alhamdulillah. Berprestasi banget, benar-benar inspiratif ya. Berarti Kakak seimbang juga nih ya antara karirnya juga, pendidikan juga seimbang. Alhamdulillah sih. Jadi makanya balance antara academic and non-academic. Buktinya akademik aku dapat beasiswa itu kan, kita nggak mungkin dapat beasiswa kalau IPK kita di bawah 3,2 deh rasanya kayak gitu. Dan aku juga nggak mau mengkhianati kuliah aku. Jangan aktif di luar, kuliahnya bobrok gitu. Aku tuh pengen semuanya berjalan together, beriringan dan dia balance. Makanya aku kata mama, boleh cari duit, boleh ikut kegiatan, tapi nilai nggak boleh turun. Makanya dari SD tuh ditanemin mama kayak gitu. Jadi dari SD tuh selalu juara satu. Once pernah aku juara 4 gitu. Dan aku sedih kan,
nggak dikasih hadiah gitu sama mamaku. Terus karena aku mau hadiah lagi, so I need to work more, right? I need to put more effort. Jadi dari situ aku belajar mungkin didikan orang tua yang memang mamaku tuh bukan pendidik bukan guru. Even mamaku tuh she can speak English. Papaku juga nggak bisa bahasa Inggris. Oh ya? Iya, benar-benar mama papaku tuh nggak bisa. Tapi mereka selalu memberikan effort mereka untuk ayo les, nggak apa-apa, mama cari uangnya ayo les, gitu dulu gitu. Jadi ada cerita lucu nih menarik Erwan. Kenapa tuh kak? Waktu aku lomba bahasa Inggris, kan mamaku nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku tulis kan speech aku tulis di kertas dan mama aku tuh baca. Ma tolong liatin, ayo mau ngapal. Jadi kan good morning ladies and gentlemen, my name is bla 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 bla. Ma kalau ada yang salah tolong dicek. Jadi mamaku yang yuk ini catnya ada yang kurang deh, please apa gitu. Nah aku lihat bahwa untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang keren itu nggak harus dia sama persis dengan anaknya gitu. Yang penting usaha orang tua untuk mendukung anaknya itu gitu. Dan aku sangat bangga dengan mama papaku yang kayak gitu. Berarti sosok di balik orang yang support banget nih Kak Akwina bisa ada di titik sekarang, bisa menjadi seorang Akwina yang sekarang itu kedua orang tua ya berarti ya? Family, dan yang pasti diri sendiri ya, yang sudah berjuang lah sampai titik ini gitu. Mungkin selain terjun di dunia, tadi kan ada konveksi juga Kak entrepreneurnya, konveksi, ayam bakar juga, ada nggak kegiatan-kegiatan lain Kak, usaha-usaha lain maksudnya? Sekarang sih lagi ngembangin media ya, jadi aku punya grup sendiri namanya Kalandra. Akwina Kalandra nama perusahaanku. Kita itu mengembangkan tentang creativepreneur, production house, membuat social media branding, digital marketing, foto produk, semuanya yang berkaitan dengan medsos. Jadi kayak sejenis ya agency digital marketing gitu, tapi di Jakarta. Tapi di Jakarta. Itu udah mulai operasinya kapan Kak? Dari 2023 September. Udah dari masuk September. Setengah tahun lebih ya. Setengah tahun ya berarti ya. Still growing karena kompetitif di Jakarta itu cukup tinggi ya teman-teman. Jadi harus harus dipush dikit. Kan ibu kota besar juga Kak ya, kota besar. Iya, saingan banyak. Tapi menurut aku saingan itu jangan dijadikan sebagai orang yang menjatuhkan kita. Justru itu yang membuat kita semakin terpacu. Berarti kita harus giving some pembaruan gitu dan tambahan-tambahan lain supaya kita lebih terpacu lagi gitu. Jadi Kak Akwina ini dulu kuliahnya jurusan apa nih Kak? Ilmu komunikasi kah? Bisnis kah? Atau apa nih? Coba tebak. S1 apa? Ilmu komunikasi Kak ya? Enggak. Ilmu komunikasi itu S2-nya. S1-nya hubungan internasional. Bahasa Inggris juga. Masih relate dengan yang lama. Masih tentang dunia bahasa Inggris. Kenapa nih Kak bisa tertarik ke dunia entrepreneur itu gimana? Karena ya tamparan itu tadi ya yang aku sempat mention waktu SMA, aku pengen kayak merasakan apa yang orang lain rasakan, walaupun there is no facilities from my parents, so I need to work more. Work more-nya gimana? Ya dengan berdagang itu tadi. Awalnya kan cuma ngambil barang, dapat diskon 20% dari ownernya, aku jual lagi kayak dropshipper, sistem dropshipper. Nah uang yang terkumpul baru diputar lagi uangnya kayak gitu terus. Jadi makanya kekumpul. Untuk belajarnya itu gimana Kak? Sumpah autodidak. Aku nggak ada yang kayak mentor gitu. Sampai detik ini walaupun ikut organisasi pengusaha, tapi kan balik lagi ke pengalaman ya. Jadi aku pintar baca peluang sih, opportunist. And I do really utopian ya dengan pengalaman. Experiences the best teacher itu emang benar sih. Benar Kak ya? Karena kita bisa tahu apa kurang dan lebihnya kita when we passed it. Ketika kita lewati itu. Jadi belajar lewat pengalaman yang ada. Soalnya kelihatannya kayaknya menguasai banyak hal ya. Karena sudah banyak makan asam garam. Banyak sekali. Tentunya pasti ada suka dan dukanya juga Kak selama karir Kak Akwina. Kan? Apalagi di dunia entrepreneur yang mungkin keras banget ya Kak ya, bisa dibilang. Itu apa aja sih Kak suka dan dukanya? Kalau sukanya pasti banyak banget ya, selain profit dan lain-lain. Tapi kalau masalah duka mungkin lebih ke skeptis orang-orang ya. Di saat orang lain, mungkin orang tua lain juga pengen anaknya jadi PNS atau jadi karyawan startup atau BUMN segala macam. Tapi aku lebih yakin bahwa just do whatever you want, just do whatever you love. Karena dengan kamu melakukan apa yang kamu love, itu akan mempermudah kamu to develop yourself too. Gitu. Berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu Kak ya? Iya, do whatever you love. Do what you love and love what you do. Betul banget tentunya ya.
Nah berarti Kak, untuk kegiatan-kegiatan Kakak ini kan pastinya sibuk banget. Apalagi sekarang itu masih kuliah S2 juga, masih kerja juga di Jakarta. Untuk membagi waktu atau manajemen waktu itu gimana Kak? Sebenarnya ini sering banget ditanyain ya, setiap kali podcast pasti, how Kak you manage your time gitu. Karena kan dari awal ya, kan dari SMA udah sibuk banget nih. Udah amburadul gitu jadwalnya sebenarnya. Yang paling penting adalah remember your own goals. Yang pertama itu kamu pengen apa? Kamu pengen apa yang pengen kamu selesaikan. So ini finish what you start. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jadi jangan misal udah bilang ini setengah jalan gitu. Jadi tetap selesaikan apa yang sudah kamu sebutkan. Dan know your priorities. Kalau misalnya nggak terlalu penting, berarti itu nggak harus kamu kerjakan sekarang. Yang penting tahu urgency dari hal-hal itu. Boleh dong Kak dikasih harapan Kakak untuk Sobat Pora yang ada di rumah, dan juga harapan untuk Kak Aquinanya sendiri. Kedepannya harapannya bisa menjadi apa gitu? Kemana nih? Ke sini ya, headshot ya? Ya boleh. Nah, untuk teman-teman pemuda dan pemudi di Sumatera Selatan yang masih mengeksplorasi dirinya untuk lebih dalam lagi, so manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Just do whatever you love and love whatever you do. Karena dengan kamu mencoba, kamu akan tahu mana yang paling berpeluang untuk kamu, dan jika kamu sudah menemukan peluang tersebut atau momen tersebut, disitulah momentum kamu. Jadi jangan lupa untuk terus bergerak, karena kunci sukses itu bukan dia yang bekerja keras, bukan dia yang bekerja cerdas, tetapi dia yang selalu bergerak. Karena aku yakin jika ada konsistensi di dalamnya, cepat atau lambat kamu akan segera sampai. Terima kasih banyak ya Kak Aquina. Thank you so much. Udah sharing bareng kita Sobat Pora tentunya. Dan kita juga dari Dispora udah nyiapin Kak sertifikat penghargaan, boleh diterima nih Kak ya. I got the present guys. Thank you so much. Terima kasih banyak ya Kak udah hadir di Ngopi Pora episode hari ini, udah berbagi juga sama Sobat Pora yang ada di rumah. Banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil dari belajar broadcasting, entrepreneurship, dan juga masih banyak lagi tentunya. Dan semoga untuk Kak Aquina juga sendiri, semoga lancar terus karirnya, pendidikannya, percintaannya juga mungkin. Semoga sukses terus. Dan buat Sobat Pora yang ada di rumah, jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channelnya Dispora Sumsel TV. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya untuk kamu biar gak ketinggalan informasi menarik dari Dispora Sumsel. Terima kasih dan sampai jumpa.